Sumbang 23 gol Bruno Fernandes benar-benar superior. Manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer mendapat tantangan menghadirkan lagi trofi ke Old Trafford. Gelar terakhir yang dinikmati MU adalah saat memenangi Liga Eropa pada 2017. Musim ini Solskjaer membawa Manchester United menempati posisi kedua di Premier League. Mereka juga berhasil menembus babak perempat final di Liga Eropa. Sejauh ini Solskjaer sudah memainkan 47 pertandingan di semua kompetisi untuk Setan Merah. Hasil yang didapat 27 kemenangan, 11 hasil imbang, dan 9 kekalahan. Bruno Fernandes sekarang menjadi pemain favorit penggemar Manchester United. Hal itu tidak terlepas dari dampak yang diberikannya setelah datang ke Old Trafford. Gelandang asal Portugal itu sekarang tercatat sebagai pemain tersubur Setan Merah pada musim ini. Fernandes sejauh ini berhasil mencetak 23 gol dari 45 pertandingan di semua kompetisi. Ole Gunnar Solskjaer diminta ikuti jejak Sir Alex Ferguson. Inch menyarankan Ole Gunnar Solskjaer mengikuti jejak pelatih legendaris Setan Merah Sir Alex Ferguson pada 1992 saat menghadapi Eric Cantona dari Leeds United. Waktu itu Howard Wilkinson, pelatih Leeds, bertanya ke Ferguson soal kemungkinan mendapatkan Dennis Irwin. Ferguson mengatakan itu mustahil terjadi. Tutur Inch. Setelah itu Ferguson ganti mengusulkan Leeds menjual Cantona. Beberapa hari kemudian Cantona benar-benar bergabung dengan Man United. Kedatangan Cantona dimulai dari Fergie yang hanya sekedar bertanya dan mencoba peruntungan. Mungkin Solskjaer bisa mencoba jurus yang sama dengan Aguero. Kata Inch lagi, Sergio Aguero bergabung dari Atletico Madrid ke Manchester City pada musim 2011-2012. Sejak saat itu, menantu Diego Armando Maradona tersebut sudah mencetak 257 gol dari 384 penampilan. Ia juga membantu The Sky Blues memenangi 4 titel juara Liga Inggris serta Piala FA. Manchester United dulunya dipenuhi pahlawan, sekarang tinggal Bruno Fernandes. Paul Inch mengatakan kalau Manchester United hanya punya satu pemain yang pantas disebut pahlawan sekarang, yakni Bruno Fernandes. Beda dengan dulu ketika mereka dipenuhi banyak sosok hebat, seperti Roy Keane hingga Ryan Giggs. Bruno Fernandes didatangkan Manchester United pada awal tahun 2020 kemarin. Mereka harus merogoh kocek yang cukup dalam, sebesar 80 juta euro untuk membawanya dari Sporting Lisbon ke Old Trafford. Pengorbanannya terbukti tidak sia-sia. Pemain asal Portugal tersebut sekarang menjadi sosok penting dalam tubuh klub besutan Ole Gunnar Solskjaer tersebut dengan catatan 35 gol dari 67 penampilan di semua kompetisi. Karena kehadirannya juga, Manchester United bisa meraih serangkaian kemenangan dan berpotensi menjadi runner-up Premier League musim ini. Mereka bahkan sempat berada di puncak klasemen sebelum diambil alih Manchester City. Inch yang pernah memperkuat Manchester United semasa aktif bermain dulu, memuji penampilan pemain berumur 26 tahun tersebut. Tidak seperti pemain The Red Devils lainnya yang tidak dianggap sebagai pesepak bola yang sepantasnya. Kami melihatnya terlalu banyak pemain yang masuk dan gagal. Saya pikir saat Anda memiliki jumlah pemain sebanyak itu, mereka harus bekerja keras layaknya Bruno Fernandes. Ungkap Inch kepada Ledbrokes. Man United pernah memiliki tim yang dipenuhi pahlawan. Dari Eric Cantona ke Ryan Giggs, Roy Keane ke Brian Robson, tapi Anda melihat tim yang sekarang dan harus berkata kalau Fernandes adalah satu-satunya pemain yang ada di level itu sekarang. Lanjutnya. Cedera belum sembuh, Marcus Rashford absen di timnas Inggris. Laga kualifikasi Piala Dunia 2022 antara Inggris melawan San Marino kemungkinan tidak akan diperkuat Marcus Rashford. Penyerang Manchester United itu dilaporkan bakal absen karena belum pulih dari cedera. Di jeda internasional kali ini, timnas Inggris akan melakoni laga kualifikasi Piala Dunia 2022. Inggris akan menghadapi San Marino, Albania, dan Polandia untuk mencari satu tiket ke Qatar nanti. Untuk persiapan 3 laga ini, Southgate memanggil 23 pemain untuk memperkuat timnas Inggris. Salah satunya adalah Rashford yang dipanggil sang manajer.
Rashford sendiri kemungkinan tidak bisa bermain di laga ini karena ia masih menjalani perawatan cedera. FA baru-baru ini mengkonfirmasi bahwa Rashford tidak ikut latihan timnas Inggris. Sang pemain harus absen dari sesi latihan karena ia harus melanjutkan proses rehabilitasi cedera yang ia alami. Jadi ia diragukan bisa bermain melawan San Marino di akhir pekan nanti. Namun Rashford kabarnya diharapkan masih bisa membela The Three Lions di pertandingan berikutnya. Mereka berharap sang pemain bisa segera pulih dari cedera ini sehingga ia bisa bermain melawan Albania dan Polandia. Namun mereka kabarnya tidak akan memaksa Rashford lekas bermain agar cederanya tidak tambah parah. Diincar Manchester United, Pau Torres tertarik pindah. Sebuah kabar baik datang bagi Manchester United. Bek incaran mereka, Pau Torres, dilaporkan tertarik menjadi bagian dari Setan Merah musim depan. Torres adalah bek muda yang lagi naik daun di Spanyol. Ia bermain dengan baik di jantung pertahanan Villarreal dalam 2 tahun terakhir. Apiknya, performa Torres mulai dilirik Manchester United. Setan Merah ingin menjadikan bek asal Spanyol itu pilar lini pertahanan mereka di musim depan. Manchester Evening News mengklaim bahwa MU berpeluang besar berikut Torres karena sang bek juga tertarik bergabung dengan MU. Menurut laporan tersebut, Torres sangat tertarik untuk pindah ke Manchester United. Sang pemain ingin mencoba kemampuannya di Premier League karena ia menilai EPL punya tingkat kesulitan yang lebih tinggi dari La Liga. Selain itu, Torres kabarnya juga tertarik dengan proyek yang sedang dibangun Manchester United saat ini. Menurut laporan yang sama, Villarreal siap berpisah dengan Torres di musim panas nanti. Villarreal diberitakan tengah mengalami masalah keuangan, sehingga mereka terpaksa menjual pemain andalan mereka itu. The Yellow Submarine kabarnya akan membandrol Torres di angka 60 juta euro di musim panas nanti. MU harus bergerak cepat untuk mengamankan Torres, karena bek timnas Spanyol itu juga dilirik oleh Bayern Munich dan Real Madrid di musim panas nanti.